Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam memahami setiap proses pengajaran. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai proses cetakan dalam pengecoran logam. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diharapkan untuk di pertemuan ini adalah yaitu bagaimana mahasiswa nanti mampu untuk memahami serta mengerti proses tentang bagaimana penyiapan pola cetakan, baik itu inti dan dari proses cetakan pengecoran logam. Nah, jadi untuk hari ini pembahasannya yang pertama secara garis besar yaitu mengenai bagaimana klasifikasi dari cetakan pengecoran logam, kemudian yang kedua bagaimana proses pengecoran dari cetakan pasir, kemudian yang ketiga proses pengecoran dengan cetakan kulit, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu pengecoran dengan cetakan bahan polistiren. Nah, kita masuk di klasifikasi cetakan pengecoran logam. Nah, menurut jenis cetakan yang digunakan di dalam proses pengecoran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengecoran dengan cetakan sekali pakai, di mana proses cetakan yang proses pengeluaran produknya nanti, yaitu dengan cara menghancurkan cetakannya. Nah, dan pastinya selalu membutuhkan proses pengecoran yang baru untuk memproduksi lagi produk yang baru. Dan sehingga laju dari proses pengecoran ini memakan waktu yang relatif lama dikarenakan membutuhkan cetakan baru untuk setiap produk baru yang akan digunakan. Nah, jadi itu definisi singkat mengenai klasifikasi tentang pengecoran dengan cetakan sekali pakai. Kemudian yang kedua, yaitu pengecoran dengan cetakan permanen. Nah, jenis cetakan permanen ini dibuat dari bahan logam yang nantinya dapat dipakai berulang-ulang. Nah, adapun logam coran yang digunakan harus memiliki titik lebur yang lebih rendah dibandingkan dengan logam cetakan. Nah, jadi intinya titik lebur dari bahan logam cairnya itu harus lebih rendah dibandingkan dengan logam cetakannya. Nah, dan sehingga dengan proses pengecoran cetakan permanen ini, laju proses pengecoran itu lebih cepat karena dapat dipakai berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai penjelasan proses pengecoran dari cetakan pasir. Nah, untuk cetakan pasir sendiri merupakan cetakan yang baik digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Yaitu yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi, contohnya seperti baja, nikel, dan titanium. Yang ketiga, dapat mencetak benda cor dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang terbesar. Kemudian yang ketiga, jumlah produksinya bisa dari 1 sampai jutaan, tergantung dari kapasitas produksinya. Nah, adapun tahapan dalam pembuatan cetakan pasir, yaitu yang pertama memadatkan pasir cetak di atas pola cetakan, kemudian melepaskan pola dari pasir cetak atau rongga cetak,
Kemudian membuat saluran masuk untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga pasir cetaknya. Kemudian melakukan pelapisan rongga cetak. Dan setelah itu, apabila coran memiliki permukaan dalam atau inti, maka ditambahkan lagi rongga untuk penambahan inti cetaknya. Nah, kemudian baru disatukan cetakan dan siap untuk digunakan. Nah, adapun indikator dari kualitas dari cetakan pasir, yaitu ada 5 kategori. Yang pertama, yaitu dari segi kekuatan, yaitu di mana kemampuan cetakan di sini dalam mempertahankan bentuknya dan tahan terhadap aliran logam cair. Nah, jadi cetakan pasir ini memiliki kekuatan dalam mempertahankan bentuk dari cetakannya pada saat penuangan dari logam cairnya. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu permeabilitas. Permeabilitas di sini yaitu bagaimana kemampuan dari cetakan, khususnya cetakan pasir ini, dalam membebaskan udara panas dan gas dari dalam cetakan. Nah, jadi permeabilitas yaitu bagaimana cetakan pasir ini membuat atau menghilangkan suhu panas dari logam cair tadi. Nah, baik itu panas dan gasnya yang dihasilkan. Kemudian indikator yang ketiga ada stabilitas termal, di mana kemampuan pasir di sini yaitu di rongga cetakan dalam menahan keretakan dan pembengkokan akibat aliran logam cair. Nah, ini sama tadi dengan penjelasan mengenai indikator kekuatan, yaitu mempertahankan bentuk dari alirannya dan menstabilkan suhu panas yang ada dalam rongga cetak, sehingga mencegah keretakan dan pembengkokan pada saat pencetakan logamnya nanti. Yang keempat, indikator yang keempat yaitu kolapsibilitas atau collapsibility, yaitu kemampuan dari cetakan untuk membebaskan cairan untuk menyusut tanpa membuat hasil coran itu menjadi retak. Tanpa membuat hasil coran menjadi retak. Jadi bagaimana menyerap cairan dari logam cair itu, tapi tidak menyebabkan hasil coran itu menjadi retak. Dan terakhir, indikator terakhir adalah reusabilitas, yaitu dari kemampuan pasir, khususnya untuk cetakan pasir ini, nanti bisa digunakan lagi atau didaur ulang untuk membuat cetakan yang baru. Jadi itu tadi penjelasan mengenai beberapa indikator kualitas dari cetakan pasir. Nah, selanjutnya kita masuk di klarifikasi cetakan pasir. Ada yang pertama adalah cetakan pasir basah. Nah, di sini cetakan yang terbuat dari campuran pasir, lepung, dan air. Nah, adapun keunggulan dari cetakan pasir basah ini yaitu memiliki kolapsibilitas yang baik, permeabilitas baik, reusabilitas yang baik, dan pastinya lebih murah bahannya. Nah, itu adalah keunggulannya. Kemudian kelemahannya yang pertama yaitu uap lembab pada pasir dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa permukaan coran. Jadi tergantung lagi pada jenis logam yang digunakan dan bagaimana geometri dari coran atau bentuk dari produk corannya. Nah, jadi selain ada keunggulan, ada juga kelemahan dari cetakan pasir basah ini. Nah, yang kedua, ada cetakan pasir kering. Nah, cetakan ini dibuat dengan cara membuat bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam oven dengan temperatur yaitu 204 sampai 316 derajat Celcius.
dan pembakaran di sini dapat memperkuat permukaan rongga cetakan. Nah, adapun keunggulannya di sini dimensi produknya nanti itu lebih baik. Nah, dimensi produk cetaknya lebih baik dibandingkan tadi dengan cetakan pasir basah. Nah, tetapi ada kelemahan. Yang pertama, biaya dikeluarkan lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Kemudian, laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan proses pengeringan. Nah, yang ketiga, pemakaiannya terbatas untuk coran ukuran medium dan besar dengan laju produksi yang lebih rendah. Nah, karena tadi pastinya membutuhkan waktu untuk membuat cetakannya mengering. Nah, jadi ini tadi penjelasan mengenai cetakan pasir kering. Nah, selanjutnya yaitu ada cetakan kulit kering. Yaitu cetakan dengan prosesnya dan cara mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman atau ketebalan 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Nah, untuk bahan perekat khusus harus ditambahkan pada campuran pasir dan dengan tujuan memperkuat rongga cetaknya. Nah, adapun beberapa bahan pengikat yang digunakan dalam proses yang tidak digunakan dalam proses pembakaran seperti resin turan, fenolik, dan minyak alkit. Nah, cetakan tanpa pembakaran ini memiliki kendali dimensi yang baik dalam aplikasi produk yang tinggi. Nah, bisa kita lihat untuk gambaran proses cetakan kulit. Jadi di tahap yang pertama, di dam box, ini sudah diisi pasir, kemudian di permukaan atas ini adalah cetakan cetakan untuk kulit dari cetakan pasir nanti. Nah, ini dipanaskan terlebih dahulu dan nantinya dilapisi dengan lapisan pengikat. Nah, kemudian yang kedua prosesnya yaitu membalik dam box supaya pasir nanti akan menempel pada permukaan cetakan. Nah, kemudian yang ketiga dibalik kembali untuk mendapatkan hasil kulit cetakan yang diinginkan. Setelah itu baru dilepaskan dari cetakannya. Nah, barulah nanti di tahap kelima baru dimasukkan ke dalam rongga cetak atau ditempatkan dalam cetakan. Jadi yang digunakan adalah kulit dari pada saat dicetak tadi dengan pasir. Jadi itu dengan cara memanaskan permukaan dari bahan cetakannya tadi atau tempat cetakannya. Itu adalah gambaran proses dalam penggunaan proses cetakan kulit. Nah, untuk keuntungannya sendiri, di mana permukaan rongga cetak itu lebih halus dibandingkan dengan hasil dari cetakan pasir basah. Selain itu, dimensinya juga lebih akurat dan memiliki kolapsibilitas yang sangat baik sehingga terhindar dari hasil retak dari produk corannya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pola logam yang digunakan ini lebih mahal dibandingkan dengan pola yang digunakan pada cetakan pasir basah. Yang kedua, kurang cocok apabila digunakan untuk jumlah produksi yang rendah. Nah, ini bagusnya digunakan untuk produksi massal, jadi produksi yang menghasilkan produk yang lebih banyak. Nah, itu adalah gambaran mengenai proses cetakan kulit. Nah, yang selanjutnya
yaitu proses pengecoran polistiren. Nah, polistiren, pola proses cetakannya ini termasuk sistem saluran masuk, riser, dan inti. Yang inti ini apabila diperlukan, semuanya dibuat dari bahan busa polistiren. Nah, jadi namanya proses pengecoran polistiren. Nah, cetakan di sini pada saat prosesnya nanti tidak harus nanti dibuka dalam cup dan rak karena polanya sudah dibuat membentuk rongga cetak atau membentuk cup and rak atau dibuat polanya seperti ada corongnya atau ada wadah untuk memasukkan logam cairnya. Nah, jadi cetakan tidak harus lagi dibuat bentuk untuk corong masuk logam cairnya. Nah, kita lihat prosesnya. Jadi ini pola yang sudah dibuat menggunakan bahan busa polistiren, kemudian dilapisi dengan cairan pengikat tadi, spring refractory compound, kemudian dimasukkan ke dalam molding box yang berisi pasir. Barulah nanti logam cair nanti akan dituang ke dalam cetakan polistiren ini. Jadi pada saat untuk mengeluarkan proses dari produknya ini, jadi tidak usah lagi dibongkar, dikarenakan nanti akan hancur sendiri dari busa polistirennya. Jadi pada saat mengeluarkan langsung diambil saja dari mold box-nya. Nah, untuk keuntungan dari proses pengecoran polistiren ini, yaitu yang pertama, polanya itu tidak perlu lagi dilepaskan dari rongga cetak, karena nanti sudah langsung membentuk produknya di dalam pasirnya. Jadi tidak perlu lagi dilepaskan dari rongga cetak. Dan tidak perlu membuat cup and rak dan sistem saluran masuk serta riser dapat dibuat menjadi satu dengan bentuk polanya tadi, yaitu pola polistirennya. Dan adapun kelemahannya, di mana pola polistiren ini dikategorikan sebagai cetakan sekali pakai, di mana nanti pola sekali pakai ini selalu dibutuhkan lagi pola baru atau cetakan yang baru setiap kali ingin membuat produk yang baru. Dan yang pastinya biaya dalam pembuatan polanya yang relatif mahal. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai proses pengecoran polistiren. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan untuk materi mengenai proses cetakan pengecoran logam. Nah, saya harap nanti mahasiswa bisa mengetahui bagaimana tadi memahami jenis-jenis cetakan, bagaimana tentang prosesnya, proses dari penggolongan klasifikasi cetakan logamnya. Nah, nanti itu bisa dipahami kembali dengan cara membaca kembali materi-materi yang saya berikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dan ucapan Wallahumma filakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.